Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, apa kabar untuk pada malam yang berbahagia ini? Tentunya Mimin harapkan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Mimin harapkan teman-teman selalu dilancarkan segala urusan teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kesembuhan kepada siapa yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk di sini kita to the point aja teman-teman ya. To the point aja, yang mana masih masalah crash Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia crash dengan Marc Marquez gitu ya. Yang tepatnya ya harus dimulakan dengan Pecco, karena insiden tersebut memang mana-mana berita. Memang sudah katakan video tadi, yang mana banyak sekali pada pengamat, baik pengamat yang sudah lama atau baru-baru saja seperti Jorge Lorenzo, siapa lagi, pokoknya banyak sekali yang menyalahkan si Pecco Bagnaia ya. Bahkan di sini ingin menjelaskan yang mana di sini seperti yang dikatakan, ini sangat menggemparkan sekali ini teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Sito Pons. Sito Pons berbicara di saluran YouTube Moto.it untuk mengomentari apa yang terjadi pada hari Minggu di Autodrome Internasional du Algarve. Ini adalah tahun pertama Sito tidak hadir di Grand Prix. Namun ia tidak kehilangan detail apapun tentang apa yang terjadi di Portimao. Sebagai pencinta sepeda motor, ia tidak akan melewati event atau balapan apapun di semua kategori. Jadi si Sito Pons ini adalah menilai aksi si Pecco Bagnaia ini seperti yang mana Bagnaia tidak ingin membiarkan Marc Marquez atau pembalap Ducati lainnya menang. Nah, ini menurut si Sito Pons ini ya, menurut pandangan Sito Pons. Dan kita kaitkan dengan pernyataan Marc Marquez dan pernyataan dari para pengamat lainnya, memang agak logik ya. Agak logik gimana? Karena di situ si Pecco Bagnaia bannya sudah mulai aus, namun dia tetap memaksa tidak membiarkan Marc Marquez untuk di depannya. Sebab itu terjadi crash, dan ramai juga yang netral seperti Joan Mir. Dia mengatakan itu memang insiden balapan. Apapun yang terjadi, kalau memang seseorang melebar, tentu apa yang dilakukan oleh belakang adalah masuk gitu ya. Itu yang menurut si Joan Mir dan beberapa rider lainnya juga ada seperti itu. Namun menurut si Alex Espargaro, Mimin katakan yang video kemarin, yang mana seharusnya si Pecco Bagnaia tidak seperti itu ya. Jorge Lorenzo bahkan mengatakan juga yang mana si Pecco Bagnaia juga tidak ingin membiarkan Marc Marquez lalu. Seharusnya Pecco Bagnaia membiarkan Marc Marquez melewatinya. Karena apa? Karena kondisi ban si Pecco yang tidak memungkinkan. Berarti di si Sito Pons ini menilai lain lagi, yang mana terus terang dia ya, terus terang menembak si Pecco Bagnaia dengan kata-kata Bagnaia tidak ingin membiarkan Marc Marquez melewatinya atau pembalap Ducati lainnya seperti Jorge Martin, Alex Marquez, si Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, mungkin termasuk mereka lah gitu ya, sebab dibilang Ducati lainnya ya. Sebagaimana si Pito ini yang mana dia katakan ya, MotoGP adalah balapan yang sangat menarik, penuh pertarungan. Apalagi dengan 2 atau 3 hal yang terjadi tahun ini. Acosta ketiga, melihat Marc Marquez terjatuh, tapi dia juga terjatuh. Di sana perebutan tempat keempat. Situasinya akan sedikit berubah tahun ini, dan ada banyak hal yang perlu dikomentari. Ketika Martin menang pada hari Minggu, sepertinya itu agak sulit baginya. Namun ia memimpin sejak awal dan mengendalikan balapan. Dari belakang
Maverick Vinales yang menjadi juara sprint memiliki kecepatan yang baik untuk mengejarnya. Namun ia selalu mempertahankan selisih setengah detik tersebut dan ia benar-benar menguasai balapan dengan sempurna hingga ia terjatuh karena kesalahan yang bukan miliknya. Insiden antara Marquez dan Bagnaia tidak ada yang bisa disalahkan. Tentu saja kita tidak boleh ketinggalan mengomentari insiden antara Marc Marquez dan Pecco yang hendak menyelesaikan balapan ini dalam kesimpulan Sito Pons. Marquez datang di waktu yang agak sempit dan pastinya dia harus melaju lebih jauh saat melakukan pengereman kurva itu. Marquez tidak membuka sepenuhnya dan kembali masuk dan menyentuh Bagnaia, menutup lintasan. Tentu saja Marquez tidak dapat melihat Bagnaia ada di sana saat dia memasuki tikungan. Saya menganggap kejatuhan itu bukan salah siapa-siapa. Semua orang berusaha untuk balapan dan mencapai lap terakhir. Mereka berusaha memperebutkan posisi dan Marquez mengambil resiko. Dalam pengereman itu, dia melaju agak jauh dan Bagnaia mencoba untuk tetap berada di posisi terdepan. Di dalam dan dia ketika Marquez kembali, mereka saling bersentuhan. Itu adalah insiden balapan. Memang benar, Pecco tidak ingin membiarkan Marquez menang atau membiarkan dirinya dimenangkan oleh pembalap Ducati lainnya. Itu menurut si Sito Spon ya. Sito Spon ya. Sito Pons. Menurut dia langsung menilai terus Pecco Bagnaia seperti itu ya, dan seperti yang Mimin sudah jelaskan tadi ya. Dan di sini Marc Marquez rupanya memberi ancaman rupanya teman-teman. Marc Marquez di sini Mimin perhatikan ya dari ayat-ayat yang di pernyataan Marc Marquez ya, bukan ayat-ayat cinta teman-teman ya. Dari pernyataan Marc Marquez Mimin bisa nilai yang mana rupanya si Marc Marquez memberi ancaman, yang mana Marc Marquez menjelaskan kemalangan di Portimao, tiada tekanan, tunggu masa saya. Di sini tunggu masa saya. Marc Marquez Mimin sudah katakan kemarin, tapi Mimin agak lambat mencernanya. Jadi di sini rupanya tiada tekanan, tunggu masa saya. Maksudnya di sini Marc Marquez dari masalah insiden crash kemarin itu adalah yang maksudnya apa? Marc Marquez tidak tertekan lah, tidak stres, tidak ini sebab beberapa lap terakhir lagi ya, tidak. Karena kenapa? Karena dia adalah juara 8 di kelas MotoGP. Kalau yang stres itu mungkin bagi yang baru naik gitu ya. Sebagaimana si Marc Marquez mengatakan ya, saya tenang semasa perlombaan. Memang perasaan itu tidak terbaik dengan tayar hadapan, tetapi tiada tekanan. Saya hanya menunggu masa saya. Masa saya tiba di pusengan terakhir, di mana saya akan mula menjadi lebih pantas dan lebih pantas. Malah saya menambah baik masa pusingan karena saya berasa lebih baik dengan tayar terpakai. Tetapi kemudian saya tiba-tiba di selekoh 5 dan saya terbabas dengan Pecco Bagnaia. Sebelum insiden Bagnaia, kedua-duanya juara MotoGP berbilang masa telah dipinta oleh Rocky Pedro Acosta yang menamatkan saingan di podium hanya dalam Grand Prix kelas perdananya yang kedua. Apabila Anda masih muda, Anda belajar lebih cepat. Tetapi terutamanya apabila Anda tiba dalam kategori baru, semuanya baru, Anda tidak mempunyai tabiat. Jika Anda menyemak kesilapan saya tiba pada serangan massa, kenapa? Karena serangan massa Anda hanya mengikuti naluri. Itulah yang saya katakan di Qatar. Apabila saya mengikuti naluri, masih terdapat beberapa perkara otomatik yang saya terlupa untuk melakukan dengan betul pada Ducati. Tetapi perkara ini akan tiba karena setiap kali saya berasa lebih baik dan lebih baik. Pew 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 wow wow wow. Akan tiba masanya, Marc Marquez is back. Terlalu mengepit. Oke teman,
Berarti di sini kita akan tunggu masa Marc Marquez. Kapan masanya, Min? Ya kita tunggulah Marc Marquez saja, suruh dibilang aja tunggu masa saya gitu ya teman-teman. Marc Marquez kalau udah mengatakan begitu berarti dia udah gila parah itu. Biasanya dia nggak pernah mengatakan begitu. Karena kenapa? Karena Marc Marquez merasa naik Desmos di GP 23 tersebut seolah-olah dia seperti di tim pabrikan. Karena kenapa? Setiap saat kecepatannya lebih meningkat katanya. Itu yang membuat Marc Marquez itu selalu tersenyum, senyum gitu teman-teman. Pokoknya kita tunggu aksi Marc Marquez di Austin, kota yang mana itu adalah sirkuit luar biasa bagi Marc Marquez. Kita akan lihat di situ apakah Marc Marquez akan wow, apakah di situ Marc Marquez akan menunjukkan muka mimin atau tidak. Kita saksikan pada tanggal 12 hingga 14 April 2024. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.